Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Din ingatkan ada gium Islam. Tidak wajib mentaati pemimpin yang bermaksiat melanggar aspirasi rakyat. Soal seruan pembangkangan sipil, Haris Azhar rame-rame tidak bayar pajak. Gelora.co. Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju DNPIM Din Samsudin menyampaikan sebuah adagium dalam etika politik Islam soal gugurnya kewajiban rakyat kepada pemimpin. Din mengutip adagium lama untuk merespons sikap pemerintah yang mengabaikan suara rakyat, mulai dari penundaan Pilkada 2020 hingga pembatalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ada adagium dalam etika politik Islam, tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin yang istilah Arabnya bermaksiat kepada Allah yang melanggar aspirasi rakyat, kata Din dalam webinar bertajuk Dampak Omnibus Law terhadap otonomi daerah dan berbagai aspek lainnya, Kamis 22 Oktober. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami juga menyitir sila keempat Pancasila. Menurutnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang secara hikmah dan bijaksana mendengar suara rakyat. Din mengkhawatirkan sikap pemerintah ini berdampak buruk sebab menurutnya sejarah mencatat pemimpin yang bersikukuh terhadap pendapatnya sendiri tak akan berujung baik. Kalau ini terus-menerus terjadi, tidak ada titik temu. Pemimpin merasa benar, merasa punya kuasa. Terakhir sudah ada penilaian baik pakar dalam dan luar negeri. Masalah besar bangsa ini ada gejala pembangunan kediktatoran konstitusional, ucapnya. Sebelumnya pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan dikebut di tengah penolakan berbagai elemen masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Dampaknya aksi unjuk rasa digelar di sejumlah daerah sejak Senin 5 Oktober saat RUU Cipta Kerja disahkan di rapat paripurna DPR RI. Buruh dan mahasiswa jadi motor penggerak demonstrasi di berbagai pelosok negeri. Meski begitu, undang-undang tersebut tak kunjung dicabut. Presiden Jokowi justru menyebut aksi unjuk rasa disebabkan disinformasi dan hoaks. Ia pun menganjurkan para pihak yang menolak untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko mengatakan Presiden Jokowi bakal segera menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Penandatanganan itu menurutnya tinggal menunggu waktu. Setelah ditandatangani oleh beliau, segera diundangkan dalam lembaran negara, ujar Muldoko dalam rekaman yang dibagikan oleh KSP Rabu 21 Oktober. Muldoko mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait undang-undang tersebut. Dari komunikasi itu ia memastikan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker tidak akan berhenti dan bakal terus berjalan. Soal seruan pembangkangan sipil, Haris Azhar rame-rame tidak bayar pajak. Buntut dari kekecewaan rakyat karena Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh DPR, belakangan muncul seruan untuk melakukan pembangkangan sipil terhadap pemerintah. Seruan tersebut salah satunya dicetuskan oleh ahli hukum UGM Zainal Arifin Mohtar dalam sebuah konvensi pers virtual menanggapi Undang-Undang Cipta Kerja awal bulan November ini. Saya menawarkan kita semua harus teriakkan bersama penolakan terhadap undang-undang ini. Pembangkangan sipil atau apalah itu bentuknya, itu bisa dipikirkan. Tapi maksud saya ini cara kita melihat baik-baik. Undang-undang ini jangan dibiarkan begitu saja. Kalau tekanan publik kuat, itu merupakan bagian dari partisipasi sipil, kata Zainal. Terkait seruan pembangkangan sipil ini, program acara Rossi yang tayang di stasiun televisi Kompas TV membahasnya bersama sejumlah narasumber, salah satunya Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar. Menurut Haris, pembangkangan sipil tidak perlu diglorifikasi karena dia sudah terjadi secara sosiologis. Tanpa ada Omnibus Law, masyarakat itu sudah melakukan pembangkangan sipil karena mereka
mengalami kemandekan dalam mekanisme, mengalami kesulitan, harus datang ke MK dari Papua, Aceh, dan lain-lain, ujarnya dikutip pada Jumat 20. Selain itu, pembangkangan sipil sebagai bagian dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintah tidak hanya berwujud demonstrasi turun ke jalan, melainkan ada bentuk lainnya. Pembangkangan sipil itu sudah terjadi, bukan sekedar demonstrasi pasif dan diam saja. Tidak bayar pajak rame-rame itu bagian dari simbol bahwa mereka menolak, tegas Haris. Saat ditanya tentang akan melakukan pembangkangan sipil, Haris menegaskan bahwa dirinya hanya mengkonstruksikan apa yang sudah terjadi di masyarakat. Sebelumnya dalam pembicaraan itu narasumber lain, dosen hukum tata negara STIH Jentra Bivitri Susanti menerangkan apa yang dimaksud dengan pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil rasionalitasnya adalah ketika masyarakat sipil tidak menemukan jalan keluar dari kebuntuan politik. Jadi persis seperti sekarang ini, proses legislasi sangat tertutup. Unjuk rasa direspon dengan kekerasan, ke MK pun banyak keraguan yang muncul dan tidak cepat uraiannya. Sebenarnya Bivitri menilai bahwa pembangkangan sipil merupakan respon dari publik kepada pemerintah ketika sudah tidak ada solusi alias mengalami jalan buntu. Sejalan dengan Bivitri, wakil pemimpin redaksi majalah Tempo Anton Septian juga menyatakan bahwa pihaknya sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi harus mengambil bagian. Dalam hal ini Tempo secara terang-terangan di editorialnya mendukung adanya gerakan pembangkangan sipil untuk memperbaiki keadaan. Di sisi lain, Menkumham Yasona Laoli menyanggah seruan pembangkangan sipil sebagai sesuatu yang mengerikan karena hal itu merupakan suatu bentuk provokasi politik. Pembangkangan sipil ini politik lah. Ajak distrust ke pemerintah, nggak bayar pajak, ini too much. Ini ada perbedaan ya, kita mesti taatlah mekanisme yang kita pakai yang konstitusional saja, ungkapnya. Yasona lantas mengkritik pihak-pihak yang menyerukan pembangkangan sipil karena menggerakkan massa yang tidak paham untuk melawan. Ini bukan lagi berbahaya, sangat mengerikan. Kita ajak orang yang tak paham untuk pembangkangan sipil, imbuhnya. Demikian.